Halo, selamat datang kembali. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mempelajari pengoperasian MIDI controller ini ya. Jadi untuk menguasai pengoperasian MIDI controller ini ada beberapa hal penting yang harus teman-teman pelajari ya. Sebenarnya pengoperasiannya cukup mudah kalau hanya untuk pindah-pindah preset, tinggal plug and play ya, langsung bisa dipakai kalau untuk preset sudah disettingkan. Hanya saja kalau permintaannya lebih dari itu, mungkin teman-teman harus mempelajari lebih dalam ya, baik dari manual booknya maupun video-video tutorial yang pernah saya buat. Tapi kalau tidak mau repot mempelajari itu semua, rekomen saya sih untuk pengoperasian preset itu sudah bisa langsung dipakai ya, tidak perlu setting-setting lagi, sudah disettingkan dari sini ya. Sebenarnya untuk menguasai pengoperasian MIDI ini ada beberapa tahapan yang menurut saya cukup simpel. Oke, yang pertama perlu diketahui teman-teman harus memahami tentang teori MIDI ya, terutama untuk instruksi-instruksinya ya. Ada instruksi PC atau program chain, ada juga control chain ya, CC. Jadi harus paham minimal dua instruksi ini ya, PC dan CC. Untuk lebih jelasnya mungkin pernah saya buatkan videonya ya tentang apa itu PC atau apa itu CC ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian tahapan yang kedua, teman-teman harus mencari tahu kode MIDI pada efek atau perangkat ataupun software plugin ya yang ingin dikontrol. Jadi harus mencari ya kode MIDI efek yang teman-teman ingin pakai. Misalkan teman-teman punya efek MG300, bisa cari tahu dulu kode MIDI-nya ya. Atau misalkan saya contohkan efek HX Tom ya. Misalkan teman-teman ingin mengontrol dengan MIDI efek HX Tom ini, artinya teman-teman harus coba mencari tahu kode MIDI-nya ya. Biasanya kode MIDI itu ada di manualnya ya, manual dari HX Tom-nya. Oke, bisa kita lihat di sini ini adalah manual dari HX Tom-nya ya. Kita bisa lihat kita menuju ke bagian MIDI ya. MIDI halaman 48. Oke, yang dimaksud dengan kode MIDI itu adalah kode-kode CC seperti ini ya. Seperti yang disebutkan tadi, PC, program chain dan CC-nya. Jadi kalau kita tahu kode CC-nya, tinggal kita masukkan kode CC ini ke MIDI controller ya. Misalkan di sini disebutkan ada yang namanya tab tempo ataupun tuner. Dia kode CC-nya di sini disebutkan 68. Artinya kode 68 ini, CC 68, kita masukkan ke sini, ke MIDI controller. Nanti dia akan berinteraksi ya kalau sudah dimasukkan untuk menggerakkan tuner. Seperti itu contohnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu kode MIDI perangkat yang teman-teman ingin kontrol dengan MIDI controller ya. Bisa perangkat ataupun software, misalkan plugin. Misalkan ada juga teman-teman yang menanyakan bisa tidak untuk kontrol DAW apa gitu ya. Jadi teman-teman harus cari referensinya dulu. DAW tersebut bisa dikontrol dengan MIDI atau tidak, referensinya, kode MIDI-nya apa. Jadi harus tahu dulu itu ya. Biasanya bisa dicari di manualnya seperti tadi HX Tom, atau bisa cari di websitenya atau referensi lainnya ya, seperti YouTube luar ya. Mungkin ada yang membahas, itu bisa jadi acuan juga untuk mencari tahu kode MIDI-nya ya. Jadi teman-teman harus mencari tahu ya, karena saya sendiri juga tidak mungkin ya untuk tahu semua ya, untuk efek-efek yang teman-teman miliki ataupun software-software yang teman-teman pakai. Oke, setelah tahapan pertama tadi, kemudian yang kedua mencari kodenya. Setelah mendapatkan kode tersebut ya, lalu tinggal dimasukkan kode tersebut ke MIDI controller ini ya. Untuk mengkontrol apa, tinggal kita masukkan saja. Misalkan tadi HX Tom ingin kontrol tuner, kita tinggal masukkan kode tersebut ke tombol yang pertama misalkan. Bagaimana cara memasukkan atau memapping istilahnya ya?
kode-kode tersebut ke dalam MIDI agar sinkron dengan perangkat efek yang teman-teman gunakan. Itu sudah banyak ya saya buatkan videonya, baik yang versi lama MIDI controller yang keluaran MIDI control Cavtech yang keluaran lama maupun yang keluaran terbaru juga sudah ada ya untuk tutorial-tutorialnya ya. Bisa disimak di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman jika ingin menguasai atau memahami penggunaan MIDI controller ini secara keseluruhan, teman-teman harus minimal paham 3 langkah ini ya, 3 step ini ya. Terkadang ada teman-teman yang menanyakan langsung ke saya, tapi sebelumnya tidak memahami konsep yang ini ya. Jadi akhirnya nggak nyambung ngobrol juga ya. Jadi baiknya teman-teman pelajari dulu tentang konsep MIDI dan tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan. Jadi nanti bisa ngulik-ngulik sendiri akhirnya kalau sudah paham ya. Oke, mungkin seperti itu ya video singkat ini bagaimana cara memahami penggunaan MIDI controller di Cavtech ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.